Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Eparina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap kita selalu atau bahkan sering membaca surah Al-Ikhlas. Surat yang berisi 4 ayat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah firman yang luar biasa. Firman yang disuruh untuk selalu kita baca dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa rahasia yang Allah berikan kepada orang yang selalu membaca surah Al-Ikhlas? Inilah yang akan menjadi topik dalam tausiah kita pada hari yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilihi nafatil faqra an ahli zalikal manzili wal jiran." Rawahu Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad ketika dia akan masuk ke dalam rumahnya, maka itu akan menafikan, akan menghilangkan kefakiran terhadap dirinya dan tetangganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh sangat luar biasa. Kalau kita ingin menghilangkan kefakiran pada diri kita dan tetangga kita, kita dianjurkan sebelum masuk ke dalam rumah hendaklah membaca surah Al-Ikhlas. Artinya, surah ini senantiasa lazim kita ucapkan dalam lisan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya Aisyah binti Abi Bakar dengan mengatakan, "Wahai Aisyah, sebelum kau tidur hendaklah baca Qul huwallahu ahad dan mau'izatain." Maka Aisyah melazimkan dirinya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, baru membaca mau'izatain, baru kemudian dia hembuskan tangannya ke seluruh tubuhnya, baru kemudian dia tidur. Ternyata ini punya makna yang luar biasa. Kalau kita ingin menghilangkan kefakiran, kesulitan dalam hidup kita, perbanyaklah selalu membaca surah Al-Ikhlas. Apalagi Rasul juga mengatakan, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka dia setara dengan orang yang khatam Al-Quran. Artinya, kalau kita memang tidak sanggup membaca Al-Quran, baik itu karena keterbatasan waktu, baik itu karena memang kita tidak mampu membaca Al-Quran, tapi sejak kecil kita sudah hafal membaca surah Al-Ikhlas, maka yang harus kita lakukan setiap hari adalah kita senantiasa membaca surah Al-Ikhlas minimal 3 kali. Sebab apa? Ini akan menghilangkan kefakiran yang terjadi pada diri kita. Karena itu, para pemirsa Eparina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tugas kita dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami apa yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Sebab dengan memahaminya lah dengan benar, baru kita akan dapat menangkap apa keistimewaan dari surah Al-Ikhlas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Artinya tugas kita meyakini dalam diri kita bahwa Allah itu esa pada zatnya,
esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Bagaimana yang dimaksud dengan esa pada sifat, pada zat, dan pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.